Terima kasih. Alhamdulillah Ustadz datang lagi. Sama-sama, Mas. Ustadz Azam. Ustadz, kita ajakin lagi nih Ustadz. Selin dan Abiza. Iya. Ustaz, kali ini mau nanya banyak nih Ustaz di tahu isi kali ini. Iya, tahu isi kali ini kayaknya agak melo dikit, nggak apa-apa Ustadz ya? Aman. Iya, jadi tema kita adalah Allah is not mad at you. Itu bahasa Englishnya Ustadz, Banget. bahasa English. Iya, Ustaz. Iya, Kita tapi pakai bahasa sebenarnya Ustadz, intinya sih kita pengen ini Ustadz, sedikit curhat nih kami ini Ustadz. Jadi kan kita tahulah kita udah menjalani hidup sekian lama, habis itu juga ada banyak hal yang udah kita jalani, terutama Bang Faiz kan udah lumayan tua ya. Masya Allah, dicurhat Iya. segala. Di KTP memang masih muda Ustaz. Itu di KTP. Foto Iya, lama tapi kali. baru dicetak. Potongannya enggak. Gitu. Nah, kita pernah Ustadz melakukan kesalahan-kesalahan di masa lalu, kesalahan kepada sesama kita, misalnya bahkan kesalahan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Ustadz. Kadang-kadang nih Ustadz sampai hari ini tuh sering keingetan lagi, akhirnya semangat jadi drop Ustadz. Ingat kesalahan yang dulu, akhirnya jadi takut kayak Masya gitu Allah. Ustadz. Kita hidup pernah punya banyak dosa Ustaz. Iya, Gitu. Ustaz. Nah, ini kan Allah is not mad at you. Gitu. Iya. Jadi ketika Sebenarnya sebenarnya gitu, tuh Ustaz. Allah tuh akan marah dengan dosa-dosa yang pernah kita lakukan nggak sih Ustaz? Iya Ustadz, gimana Ustadz? Masya Allah, emang ini pertanyaan mewakili netizen yang ada di rumah Banyak pastinya ya. dong. Apalagi ini bulan Ramadan nih Mas ya. Iya, Dimana betul, kita Ustaz. tahu lah ya, bulan Ramadan pintu ampunan Allah dibuka seluas-luasnya. Bagi siapa yang mau meminta ampun kepada Tuhannya. So, bicara dosa, setiap manusia pasti pernah, kan gitu Mas ya, judulnya Iya, Mas ya. Pernah melakukan dosa, baik dosa kecil maupun dosa besar. Tapi dalam agama kita diajarkan yang namanya taubat. Taubat itu artinya kembali kepada Allah dan tidak mengulangi kesalahan yang pernah dilakukan di waktu sebelumnya. Seperti itu. Kita pernah melakukan dosa apa, kita tobat, Betul. nggak ngulangin lagi. Betul. Nah itu tobat. Betul. Tapi kalau kita ngulangin lagi, tobat lagi boleh Ustaz? Kalau mengulangi dengan sengaja padahal dia sudah tahu bahwa itu perbuatan yang salah dan sudah pernah dia lakukan, maka itu jatuhnya dia zalim. Zol. Menyakiti diri sendiri dengan cara kembali ke dosa masa lalunya, dia ulang lagi. Diulang lagi. Betul. Tapi tobat lagi. Taubat lagi setelah dia sadar. Tapi sebenarnya taubat yang benar-benar diterima oleh Allah itu bukan sekedar taubat Mas, tapi taubatan nasuha. Yaitu taubatan nasuha. Taubat Tahu yang nggak taubatan nasuha apa? Apa itu Tanya dong dia. Ustaz? Oh ya Tuhan ya. Kemarin mau ikut lagi dong, mau ikut lagi ketemu Ustaz Azam. Ikut apa nih? pengen nanya lagi. Oh, nanya Dia lagi. mana ada lagi. Taubat. Gitu, mentang-mentang lagi puasa. Bisa. Taubat. Puasa biasa aja Mas. nasuha. Taubat Nasuha. Apa Nasuha. itu? Taubatan nasuha adalah kata para ulama mengartikan taubat yang sesungguhnya. Tobat beneran. Betul, taubat beneran Dengan dan kesadaran. kesadaran penuh dalam diri. Berarti the real tobat. Yes, The real betul banget. tobat. Allah is not mad at you if you tobat. Yes, the power of taubat ya. Kayak gitu. Tapi manusia ada khilafnya kan, Ustaz? Pasti. Nah, tiba-tiba kalau dia ngelakuin lagi itu, Dalam agama disebut dengan al-insan makanul khoto. Manusia itu tempat salah dan lupa. Kalau salah lupa sekali dua kali masih wajar. Tapi setelah itu dia ingat sama Tuhannya, bertaubatlah kembali. Seperti itu Mas. Kalau itu suka jadi ini Ustaz, tamengnya orang-orang. Manusia, kemana aja? Lupa. Manusia kan tukang Tempatnya lupa. salah Tempat lupa. dan Iya, lupa tempatnya gitu. salah Ustaz. gitu. Iya. Jadi itu tamengnya begitu Ustaz. Iya, Ustaz, itu nasihatin orang itu gimana Ustaz? Ya, ini untuk netizen yang ada di rumah semua, untuk kita juga bahwa setiap manusia itu diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bisa kembali kepada Allah dalam kondisi suci. Jadi setiap kita nih dilahirkan di muka bumi ini dalam keadaan bersih. Bersih dari dosa, dari kesalahan. Cuman seringkali manusia itu sendiri yang justru mengotori dirinya. Kayak banyak bohong, apalagi di bulan Ramadan yang suci, yang berkah ini, kita banyak ngelakuin dosa. Maka jangan salah, Ramadan ini justru godaan kita makin besar loh Mas. Kenapa? Karena emang. iya. Betul. Besar. Ini saya duduk sebelah sama perempuan ini juga godaannya bisa makin banget. besar gitu kan. Puasa saya diuji Ustaz. Iya. Hawa nafsu, Gimana gitu. diuji. Dia belum nikah gitu kan. Puasa kita diuji gitu. Lu aja yang bikin-bikin. Iya, gua aja sih. Lu aja yang bikin-bikin. Mikir. Bisa. Gua aja yang mikir sih. Gitu. Ustaz juga kan diuji sebelahnya Pasti cewek dong. begini gitu. Untuk kan. alhamdulillah ada Iya, istri lu yang jangan deket ke mendampingi. gua dah. Deket Ustaz aja situ. Iya. Lu katanya pengen deket Ustaz. Ustaz, ini pengalaman pribadi ini Ustaz. Masya Allah. Ya, sering terjadi kalau misalnya nih kita suatu saat kan kita pernah interaksi sama orang berkali-kali gitu kan, kita ngobrol, asik, bercanda ini dan itu, habis itu ya udah berlalu aja gitu sama teman kita gitu. Kita suatu saat akhir-akhir ini inget lagi nih, oh waktu itu perkataan gue
ini ya kayaknya nyakitin ya. Oh waktu itu kayaknya perkataan gue keliru ya. Kayaknya dia ini deh nggak terima deh ya, atau dia, tapi waktu itu kayaknya dia biasa aja. Jadi ada kebingungan, kegamangan dalam diri sendiri, Ustadz, bahwa memang kita itu menyebutkan suatu hal yang salah, tapi kita bingung apakah orang yang kita omongkan itu tersinggung atau tidak, sakit hati atau tidak, tapi kita sendiri menyadari bahwa itu kayaknya salah nih. Sikap kita gimana, Ustadz? Masya Allah. Memang dalam hidup kita tidak tahu ya, pemirsa yang ada di rumah juga, ketika kita berbicara, bersikap, apa yang kita lakukan, kita ucapkan ini, apakah menyinggung atau menyindir teman kita. Tapi seringkali kita itu kayak, yang penting gue puas gitu loh. Tanpa mengetahui dan sadar bahwa takutnya ucapan kita bikin orang kayak kesel kan gitu ya Mas ya? Iya, Seperti itu. iya. Nah, di bulan yang suci ini, di bulan yang berkah ini, yuk sama-sama kita belajar untuk kayak menjaga lisan, menjaga ucapan, sikap dari hal-hal yang mungkin nantinya akan membuat saudara kita, teman kita kayak ilfil sama kita, kayak apaan sih lo ngomong gini-gini? Ini bulan Ramadan, bulan yang berkah, ampunan Allah banyak Mas di bulan ini. Yuk sama-sama kita berlomba-lomba, untuk netizen yang ada di rumah juga, yuk sama-sama supaya kita dibukakan pintu maaf yang luas oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah kan kadang kita kan kalau ingat Allah tuh murka apa enggak sih kalau kita ngelakuin dosa itu. Kita udah tobat, ngelakuin lagi. Tapi kita sadar itu dosa, Ustaz. Tobat lagi, ngelakuin lagi. Marahnya Allah tuh kayak gimana, Ustaz? Murkanya Allah yang dimaksud, Allah itu murka terhadap kita. Apakah ada azab petir gitu saat misalnya? Keluar banjir Kayak di besar film-film ya, gitu Pak? ya. Iya. Mungkin buat menambahkan itu, apakah ketika Tuhan itu memberikan kita ujian, apakah biasanya orang-orang itu kan nyebutnya bukan aku yang jahat tapi Tuhan yang jahat gitu. Tuhan sedang menghukumku katanya gitu. Nah Bukan sebenarnya aku yang jahat. Kenapa? Tuhan itu jahat atau enggak ketika kita mendapatkan ujian gitu. Ujian yang bertubi-tubi yang berat sekali gitu kan. Betul. Yang nggak dapat THR, Nggak nggak dapat dapat THR. uang bulanan, iya nggak? Iya kata dia. Gitu. Aduh, Masya Allah, ini untuk netizen yang ada di rumah juga, bahwasannya setiap manusia itu pasti akan diuji oleh Allah sesuai kemampuannya masing-masing. Ada yang diuji dengan keluarganya, dengan kondisi ekonomi, dengan lingkungan kerja bahkan ada. Nah, seringkali kita nggak sadar bahwa ternyata hidup itu perlu yang namanya kunci kebahagiaan ya, kunci kenikmatan. Apa kuncinya? Bersyukur. Dan murka Allah itu sebenarnya kecil. Kenapa? Karena dalam salah satu hadis disebutkan, riwayat Imam Muslim, bahwa sesungguhnya rahmat Allah lebih luas daripada murkanya. Dan ditambah oleh keterangan dari Al-Quran surah Az-Zumar ayat 53, di situ Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah solusi kepada kita. Wahai manusia, hamba-hamba Allah yang berdosa, janganlah kalian semua merasa lemah daripada rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa, dan kembalilah kepada Allah dengan jalan yang benar. Kita kembali kepada Allah dengan jalan yang benar dan sebenar-benarnya taubat itu. Betul, Mas. Dan firman itu juga yang membebaskan kita dari rasa bersalah juga. Setuju nggak banget sih? Mas, betul. Betul, Mbak. Mas, Mbak. Mbak ya. Dan masih kaku. Oh iya ya. Mbak Mas gitu. Benar-benar. Ustaz, balik lagi ke tadi Ustaz pertanyaan. Kalau kita merasa nih kayaknya pernah menyakiti hati seseorang nih, walaupun seseorang itu tidak menampakkan rasa sakit hati, Ustaz. Sikap kita ke orang itu gimana, Ustaz? Apakah kita konfirmasi, waktu itu lu marah apa enggak nih? Atau kita diamkan aja, atau apa yang mesti kita lakukan? Kau tobat aja sama Allah atau gimana, Ustaz? Setiap kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk yang namanya, kalau kita tidak meminta duluan, meminta maaf, kalau menunggu dimaafkan ini nggak mustahil, Mas. Karena kita nggak tahu ya apakah ucapan kita nyinggung atau enggak. Lebih baik, bahkan di dalam Al-Quran disebutkan bahwa orang yang meminta maaf duluan tanpa merasa dia itu pernah berbuat salah adalah di antara golongan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi gue gengsi. Hidup jangan makan gengsi, tapi hidup banyakin minta maaf aja sama orang. Hidup kalau kita udah dimaafin sama semua orang, maka hidup menjadi tenang. Betul nggak, Mas? Jadi minta maaf duluan aja Minta ya. maaf dulu Terus dah. kalau kita udah minta maaf, orang itu nggak maafin, gimana, Ustaz? Maafin ya. Dia diem aja. Udah dia maafin. Mungkin dia lagi bisu kali, Mas ya. Iya. Gitu kali ya, Diem aja. Gitu. Kalau dia nggak maafin gimana, Ustaz? Wah, perkara dimaafkan atau tidak itu antara dia dengan Tuhannya. Tugas kita apa? Memulai duluan. Makanya kan perintah agama, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, memulai segala sesuatu itu dengan kebaikan. Gue minta maaf ya, selama ini gue kalau misalkan ada perkataan yang salah begini begitu, gue malas, ya udah, itu urusan lo sama Tuhan lo lah. Yang penting kita udah upaya untuk meminta maaf duluan. Kalau ternyata orangnya itu udah lost kontak dan dia udah pindah rumah gitu gimana? Sekarang sudah zamannya digital sih ya, semua kontak sosial tuh. media, sama sekali nggak bisa Kayak orang diakses. tua kita udah pernah
Iya, apa gimana namanya, kita cair sama meminta dia maaf gitu, Tat. itu. Oke. Atau orang yang sudah meninggal, kita punya rasa penyesalan, pernah berbuat salah selagi dia Pas banget. hidup, itu gimana kita bisa mengampuni? Kalau untuk yang masih hidup, maka itu ada perintah namanya berbuat kebaikan atau misalkan kita melakukan sebuah upaya untuk meminta maaf secara langsung kepada orang tersebut. Perkara dimaafkan atau tidak itu nanti biarlah waktu yang akan menjawab. Tetapi kalau untuk yang sudah meninggal, itu dalam agama disebutkan untuk berdoa. Maka di dalam salah satu hadis kan disebutkan ada 3 amalan yang yang pahalanya itu tidak akan putus. Di antaranya apa? Anak yang soleh dan soleha yang selalu mendoakan orang tuanya yang sudah meninggal. Nah, ini pertanyaanku ada di Ustaz. Asik. Anak soleh dan soleha mendoakan orang tua. Kan ada pasangan suami istri yang nggak punya anak, Ustaz. Allahu Akbar. Lalu dia berharap, aku pengen punya anak, nggak bisa-bisa. Berarti nanti aku nggak ada yang doain aku. Itu gimana buat mereka, Ustaz? Ada solusi nggak? Solusinya buat mereka yang nggak punya anak. Atau mungkin saling mendoakan suami Iya, istri. gimana Ustaz? Ya. Pengen punya anak nggak bisa, belum dikasih. Masya Tapi kan pengen dapat doa dari anak soleh-soleh itu. Gimana? Ustaz? Dalam hidup Mas, ketika kita memiliki keturunan, maka doa yang paling mujarab banget itu di anak kita, keturunan kita. Tapi qadarullah kan kalau nggak semua orang tua dikaruniai anak ya Mas ya. Iya. Maka carilah doa terbaik itu dari pasangan-pasanganmu. Kalau saat itu istrimu atau suamimu masih hidup, maka mintalah doa kepada mereka yang masih hidup. Kalau dua-duanya, mohon maaf, istri atau suaminya meninggal, maka mintalah kepada orang tuamu yang masih hidup. Kalau orang tuanya juga nggak ada. Maka mintalah kepada kerabat terdekatmu. Mungkin, maaf, tetangga kita yang mungkin pernah kita ucap salah, kita nggak tahu kan Mas? Kayak gitu, mintalah doa kepada dia, ridhonya mereka, kayak gitu. Jadi ada banyak cara Betul. untuk bisa kita minta doa selain kepada anak yang mustajab. Gitu. Pengganti alternatif Alternatif dari lain, anak betul. ya. Berarti tenang buat teman-teman di rumah dimanapun tuh yang belum dikaruniai anak tuh, dia bisa punya doa mustajab lainnya. Pasti dong Mas, betul banget. Ustadz, ada ini nggak Ustadz? Misalnya tanda-tanda kalau misalnya taubat kita tuh dikabulkan. Baik. Atau taubat kita tuh diterima. Tanda-tandanya tuh apa Ustadz? Masya Apakah Allah. ada sinar dari awan atau gimana? Kan kita kan Udah kayak film Dragon Ball ya? Ada cahaya dari awan tembus gitu, pes Wus, gitu ya. di awan. Ini film apa nih? Kolosial. Oh, bisa. Mr. Bean. ada Ustadz tanda-tanda. Iya, betul. Yang naik dari awan gitu pakai tongkat gitu, terbang gitu. Ustaz. Zeus. Zeus ya. Ini kayaknya penikmat kartun zaman dulu ya. Apa tandanya? Tanda-tanda diterima atau tidaknya tobat kita itu sebenarnya yang pertama adalah dimantapkannya hati kita. Contoh misalnya, maaf, dulu mungkin kita memiliki kebiasaan maaf, minum-minum. Ya, bukan minum. Bandrek. Jahe, kalau itu boleh ya. Kalau Boleh, itu ya. oh itu boleh. Maksud Biasanya alkohol gitu, masih alkohol misalnya. Alkohol. Alkohol. Temen datang lagi tuh, lu mau ikut gua nggak ke sini? Maaf ya, gua udah tobat. Sampaikan, kalau gua pengen berhenti, pengen jadi orang baik, sampaikan. Kayak gitu, Mas. Nora lu udah tobat gitu. Nora lu udah tobat. Biar dia mencari teman lain aja dah, seperti itu. Kalau ke neraka gak usah ngajak-ngajak dah. Kalau ke sini gua mau nih, kayak gitu bahasanya. Langsung aja tolak ya. Langsung aja tolak, Mas. Selesai itu. Itu tanda-tandanya itu ya? Ustadz, Iya, berarti dimantapkan hati kita tidak mengulangi kesalahan di masa lalu kita. Kayak gitu. Oh, oke. Kalau misalnya Ustadz sudah bertobat, Masya Allah. habis itu kita sudah meninggalkan yang apa namanya yang dilarang lah gitu ya, atau yang pernah kita udah meninggalkan hal-hal yang dulu udah pernah kita lakukan dan itu buruk kayak gitu. Tapi kita malah malah kelihatannya malah lebih apes gitu Ustadz. Jadi lebih sulit cari duit misalnya, atau jadi dijauhin orang lain. Nah itu gimana menyikapinya Ustadz? Jangan-jangan orang bisa gagal taubat gitu dalam tanda kutip Ustadz, gimana? Ya. Untuk bertaubat itu ada tingkatannya, Mas. Ini taubat yang mana dulu nih? Kalau taubat sekedar maaf kayak coba-coba, sebaiknya jangan dicoba. Karena taubat itu bukan perkara nyoba, iseng, atau kayak gue mau nyoba nih. Kalau memang benar-benar ingin berhenti total, Mas, dari dosa masa lalu kita, yuk belajar kepada orang yang benar. Siapa? Para ulama, para ustadz kiai, seperti itu. Kemudian kita ikuti nasihat-nasihat mereka nih. Misalnya dengan cara, mungkin kalau para wanita mulai menutup nih auratnya nih, untuk yang muslim ya, untuk yang muslim. Iya, Untuk yang muslim. Untuk yang muslim. Kemudian untuk laki-laki misalkan yang masih sering kayak, maaf, melakukan hal-hal yang kurang baik di sosial media, kurangi deh. Kayak gitu. Dan sudah mantap nih, tobat berhenti total, yuk belajar agama lebih dalam lagi, kayak gitu sih. Oh gitu. Kalau menanggapi orang yang misalnya gara-gara Iya. tobat gue jadi bangkrut nih gara-gara tobat itu, Iya. apakah itu termasuk ini juga Ustadz? Kufur juga atau gimana? Ustadz? Hari ini banyak banget ya kita saksikan di media sosial maupun dimanapun bahwa orang nggak tahu kenapa ya justru dengan taubat itu orang kayak akhirnya orang melihat nih orang udah jadi orang benar nih,
itu ada rasa orang kayak, ini orang layak nih ditemenin, dikasih pertemanan, persahabatan gitu kan. Cuman kalau betul Mas, jadi jangan melihat taubat itu seolah-olah kayak kita tuh jadi asing di tengah keramaian, jangan. Tapi jadilah orang yang berbeda, menjadi orang yang baik di tengah orang-orang yang banyak pendosa di situ. Kayak gitu sih. Oh, kayak gitu Ustaz ya. Tapi kan ada tuh kalau misalnya ustadz yang keren banget tuh yang pakai udang-udang Aish, putih, siapa Masya namanya? Allah, ya. Yang besar Dari dari Sulaiman. Sulaiman, Ustadz Ustadz dari dari Sulaiman. Masya Allah. Itu kan dia datang ke klub, lalu dia berdakwah di klub di Bali gitu, Ustaz. Dia ngobrol sama bule-bule gitu. Itu gimana? Apa namanya? Apa boleh kayak Ustadz Dery tuh kita jadi kayak Ustadz Dery atau jangan dulu karena belum Ustadz Faiz gitu. Itu gimana Ustaz? Iya, Ustaz. Kalau apa Kan yang datang ke tempat yang seperti itu kan tadi kan maksudnya Dakwah di tempat, ceritanya dakwah di tempat maksiat gitu. maksiat lah, Ustaz. betul. Menurut Ustaz gimana tuh? Apalagi dia zina mata gitu. oh, iya. Kalau kita Susah apa nih belum kalau tentu buat kuat nih kita, belum iya. tentu kuat nih kita ya. Iya, Kayak gitu. gimana Ustaz? Terjun ke medan dakwah itu emang berat Mas, perkara makanya kenapa para ulama kita, kiai kita Masya Allah memiliki beban tanggung jawab yang berat terhadap masyarakat, khususnya masyarakat yang sudah jauh dari Tuhannya. Perkara dia dakwah dimanapun, apalagi misalkan di tempat yang banyak pendosa di situ atau tempat maksiat, maka di situ sah-sah aja Mas. Karena berbagai metode dakwah para kiai itu berbeda-beda. Dan memang kalau target objek dakwahnya itu di situ, barangkali dengan sosok ulama datang, tokoh datang, itu ada 1-2 mungkin, atau mungkin ada orang yang pengen belajar agama lebih luas lah. Kayak Oh, gitu. berharap itu ya mungkin ya. Betul. Sekuat Ustadz Dery Sulaiman tuh udah mantep tuh. Masya Allah. Saya ngeliatnya kan kalau Insya Allah Ustadz beliau mampu, Dery, insya Allah iya, mampu. kita belum Ustadz jadi belum boleh Masya gitu. Allah. Tapi pengen gitu kan datang ke klub, nggak jadi dakwah Emang lagi. pengen- Malah ibadah ya? Emang pengennya lu datang ke klub Iya, Bang. Allahu Pengen lu. Akbar. Gitu, jangan ya, jangan. Kalau gue mah nggak mau, terpaksa aja gue. Kalau terpaksa Gua kalau doang. diajakin juga sama Ustadz Dery gue bakal ikut. Ya kan dakwah tadi ya Ustaz ya. Jadi denger nih. Oh iya, amin, Masya Kalau bisa Allah. diajakin Ustadz Dery, ayo Faiz ikut. Ya kita ikut. Masya Ada guru Allah. kita gitu. Tapi nggak gini ya Bang. Enggak gini. Bandrek. Bandrek, boleh jahe. Seger. Betul. Abizar ada Masya yang mau Allah. dicurhatin nggak nih? Mumpung Ustadznya masih ada di sini nih. Apa ya Ustaz? Kalau Boleh curhat Mas? ya pernah nggak di masa lalu nih Abizar melakukan sesuatu yang kayaknya sampai sekarang masih menyesalinya begitu? Yang tadi, yang kayak orangnya udah orang tua gitu. Allah, nih, Ustaz. Mungkin dulu saya jahili, kayak buah-buahnya saya ambil 1 karung gitu kan. Lu ngambil di mana nih? Lu Ada tetangga dulu Bang. Oh, jadi banyak tetangga panen, terus habis itu diambil colong gitu. Dia ambil satu-satu kan iya, dia keluar iya, tiba-tiba iya. Habis ya. pada kemana nih? Gila, oh bayi juga, bayi juga. Ah, itu kan buahnya udah diambil dia. Dimakan lagi ya? Dimakan lagi. Dimakan. Pas nyeselnya sekarang nih. Udah sekarang gitu, nih, udah jadi darah daging nih gitu. Gimana Darah cara daging. tobatnya? Iya. Kalau saya melihatnya Mas, maaf netizen yang ada di rumah juga, itu seperti bukan kenakalan ya, keisengan di zaman kita kecil dulu lah ya. Dan memang pada saat itu kita posisi belum tahu juga. Dan belum tahu bahwa apa yang kita lakukan itu dosa. Kayak gimana sih keisengan anak kecil zaman dulu ya. Tapi ketika kita dewasa saat ini, sadar, ya mintalah ampun kepada Allah. Terus kayak, oh berarti hal ini buruk, gak usah lakuin lagi deh. Jadi kalau misalnya kita nggak tahu itu dosa dulu, ya itu nggak berdosa. Kalau sesuatu yang memang dilakukan, itu kita tidak tahu itu dosa, maka itu tidak berdosa. Tetapi kalau seandainya kita pada saat itu tahu, entah tahu dari orang, tahu dari oke. sekitar kita, it's okay, Nah lakukan itu aja. tahu nggak tuh dulu dah? Tahu. Umur berapa? Oh, tahu, udah tahu dia. Berapa? Udah Mas? tahu. Umur Tobat berapa nggak? pada saat itu, maaf. SD kali. Oh, SD. SD belum. SD belum terlalu ngeh banget lah ya. SD juga, iya belum Nggak, kali ya. Tapi orangnya masih ada nggak? Orangnya yang masih ada, yang betul. diambil. Pohonnya, iya pohonnya masih ada. Pohon orangnya. Pohonnya kayaknya masih ada pohonnya. Orangnya yang udah nggak ada. Orangnya udah nggak ada. Udah nggak ada gimana Ustaz? Dia mau tobat Tapi ini ini kita kayak berdongeng ya. Iya, iya. Ini kayak tebak-tebakan pohon ini jatuh berapa udah kayak matematika kita ya. Berapa banyak gitu kan, orangnya nggak ada, balik ini kemana gitu. Ini deh. kita kalau cari pohon kagak bakal ketemu karena pohon banyak banget, terus juga nggak tahu ini pohonnya pohon apakah memang pohonnya masih ada atau sudah mati atau sudah hilang, kita Tapi nggak tahu. masih kepikiran sampai sekarang Oh, nih. ininya. Ini gimana nih? Iya, efeknya sampai sekarang Efeknya Ustaz. sampai Walaupun sekarang, waktu rasa itu bersalah gitu ya. masih kecil gitu. Satu, kita berharap dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, makanya ada doa taubatan nasuha, minta kepada Allah, doanya seperti ini kurang lebih, ya Allah ya Tuhanku, Engkau adalah zat yang Maha Pemaaf, maka maafkanlah dosa-dosaku di masa lalu, dosa-dosa yang pernah kuperbuat, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Ya Allah, Engkaulah Maha Pemaaf, maafkanlah kesalahanku. Simple, minta terus diucapkan. Selesai sholat kayak gitu. Gitu. Perlu nggak Ustaz minta maaf ke Kalau orang yang mungkin ada anaknya kali atau ada Keturunannya. keturunannya kerabatnya gitu. Ada nggak? Ada nggak?
Ada. Oh ada nih Ustaz. Gimana Ustaz? Perlu nggak Ustaz? Ditukar menggunakan buah. Dulu saya ambil 1 kilo hari Buahnya apa, 2 sekilo. kilo hari apa gitu. Terus dibeliin kiloan baru. Nggak cuma sekarung, cuma sekarung. Cuma sekarung kan. Tapi hebat loh Mas, beliau ini Ingat ya? Ingat itu, saya juga ingat loh. Dosanya banyak tapi inget dia. Bagus loh. Hebat, Dia hebat. Belajar menjadi orang yang baik lah. Ya. Iya. Yang penting sekarang kan sudah tahu ya Ustaz. Betul. Sudah tahu. Tahu isi. Asik. Alhamdulillah. Iya. Isi. Jadi Kita tahu sekarang kita nih. Jadi tahu yaitu pengetahuan Islam, Islam serta inspirasi. Iya, Alhamdulillah. udah ya. Alhamdulillah. Udah puas Makasih, Pak Ustaz. Sama-sama, Ustaz. Terima kasih Ustaz, terima kasih Selin, terima kasih juga Bizar. Alhamdulillah. Suhaib. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.